Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Ayo ke kelas. Doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'an Warzuqni fahma wasi'an. Amin. Amin. Setelah kita berdoa, semoga pelajaran ini membawa berkat bagi kita semua. Sekarang Bapak ingin menanyakan kehadirannya. Apakah masuk semuanya? Masuk. Tidak ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Itu berarti mencirikan kalian anak yang rajin, anak yang disiplin, dan anak yang sehat. Dengan badan yang sehat, berarti kalian siap mengikuti pelajaran hari ini, yaitu pelajaran IPAS. Bagus. Apakah hari ini merasa gembira? Gembira. Gembira. Berarti kalian siap mengikuti pelajaran karena hati kalian sedang gembira. Untuk menambah suasana gembira kalian, marilah kita menyanyikan sebuah lagu pembuka, yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh B.S. Supratman. Nah, semuanya berdiri. Berdiri, ikuti Bapak. Siap? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa yang tak
lagu tersebut adalah lagu ciptaan dari W.R. Supratman. Siapa itu W.R. Supratman? Beliau adalah pahlawan nasional. Apa itu pahlawan? Orang yang berjasa membela nusa dan bangsa. Sifat pahlawan itu banyak yang perlu ditiru dan dicontoh oleh kita. Misalnya kebersamaan, pantang menyerah, kebersamaan gotong royong, saling berbagi. Nah, hal itu akan kita wujudkan hari ini dalam diskusi kelompok kalian nanti. Ingat, terapkan sikap dari para pahlawan. Hari ini kita akan membahas tentang wujud dan perubahan benda. Coba kalian lihat benda-benda yang ada di kelas 4 ini. Ada itu kipas angin, ada batu yang ketik bawah, air, apalagi? Pen, balon, dan sebagainya. Di sini Bapak juga ada membawa sebuah benda. Ini benda. Benda apa ini? Lilin. Ini adalah sebuah lilin. Lilin sebenarnya ini benda padat, tetapi bisa berubah wujud jika terkena perlakuan panas atau dibakar menjadi mencair. Jadi perubahan wujud dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Hal itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang perubahan wujud benda dari benda-benda yang ada di bumi atau di muka bumi ini. Tujuan kita mempelajarinya supaya kalian bisa memahami dan membedakan yang mana benda yang ini dan itu, kalian bisa membedakan. Dan yang kedua, kalian tahu atau paham tentang perubahan wujud dari benda tersebut. Kemudian kalian bisa menjelaskan kepada teman-teman kalian tentang perubahan wujud dari benda-benda tersebut. Sangat baik untuk kalian. Gimana? Ngerti? Mengerti. Apakah kalian sudah ada bayangan begitu kira-kira tentang pelajaran ini? Misalnya tentang contoh-contoh benda. Benda padat. Contohnya apa saja benda padat? Lilin, batu, tanah, dan lain-lain. Benda padat. Kalau benda cair? Air, kecap, minyak, dan lain-lain. Setiap benda yang itu kemudian benda gas. Apa benda gas? Misalnya angin, uap, asap, dan lain-lain juga. Semua benda itu bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Misalnya dari cair ke padat, dari padat ke cair, dari padat ke gas, dan sebagainya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama membahas tentang perihal benda-benda tersebut. Nanti kalian akan disuruh membentuk kelompok. Pertama kita akan menyampaikan materi, tapi sebelum itu Bapak akan membagikan bahan bacaan tentang materi tersebut. Nanti kalian bisa mengerjakan LKPD dan melihat dari bacaan-bacaan ini. Kalian bisa membacanya, mempelajarinya, nanti akan dibahas pada LKPD. Sebentar lagi Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang perubahan benda. Sebentar dulu. Nanti video ini kalian perhatikan, kalian amati, kalian akan mempelajarinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat Sumber Belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kan? 3 kan? Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. 6. Benda. Yang pertama, mencair. Ya, di buku. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Kan? Ini. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin. Atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kamper atau kapur halus yang diletakkan di lemari pakaian. Semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor saat memasak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan jelaga di atas atap dapur. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak akan menjelaskannya melalui PowerPoint. Telah Bapak siapkan. Nanti di sini Bapak akan menjelaskannya kepada kalian tentang hal tersebut. Nah, ini yang pertama, ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4, bab 2, materi dan perubahannya. Benda itu materi benda. Nah, lagi. Nah, pengertian perubahan wujud benda, karakteristik sifat wujud benda, dan macam-macam perubahan wujud benda. Berikutnya, nah, perubahan wujud benda adalah salah satu terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau baunya yang berubah. Next. Karakteristik sifat wujud benda. Yang pertama apa? Benda padat. Apa? Dapat dipindahkan dan dipegang. Benda padat tuh. Yang kedua, dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, dipukul-pukul bisa, dipotong bisa. Yang ketiga, volumenya tetap, besarnya tetap, isinya. Contohnya benda padat itu apa itu? Pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Kalau dalam ruangan, kalau di luar banyak batu, tanah, dan sebagainya. Berikutnya adalah benda cair. Apa sifatnya? Bentuknya berubah, mengalir. Dari mana dia mengalir? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, merambat. Yang keempat, volumenya tetap. Yang kelima, menempati ruang. Contoh dari benda cair itu sangat banyak. Yang sering kita jumpai misalnya air, minyak, bensin, dan lain-lain. Dan di dapur cuka, kecap, saus, kan banyak kan? Nah, next lagi berikutnya, benda gas dapat dirasakan tapi tidak bisa disentuh. Angin sejuk, rasanya sejuk, tetapi tidak bisa dipegang. Apalagi menyerupai wadahnya. Angin ditiupkan dalam balon akan seperti balon. Ada contoh balonnya? Lihat, ini dia. Ini angin yang ditiupkan ke dalam balon akan seperti balon. Ditiupkan ke dalam plastik akan seperti plastik. Nah, ini dulu. Yang ketiga, volume dan bentuknya berubah. Terkena tekanan panas berubah. Yang keempat, menekan ke segala arah. Contohnya pada ban yang kempes. Jika dipompa akan menjadi kencang atau keras karena ada tekanan udara menekan ke segala arah. Contohnya apa? Uap air, uap minyak wangi, apalagi bensin dan lain-lain. Berikutnya, nah, terdapat 6 jenis perubahan wujud. Seperti yang tadi, yang pertama apa? Mencair. Kita bahas satu-satu. Apa itu mencair? Lihat. Ada bacaan. Nah, bagus sekali. Contohnya apa? Es krim,
yang dibakar. Apalagi mentega yang dipanaskan. Banyak lagi, masih banyak. Yang kedua apa? Menguap. Apa itu menguap? Perubahan dari benda padat menjadi benda atau zat gas. Kapan terjadinya? Misalnya saat kita memasak air yang mendidih. Air tersebut akan berubah menjadi benda gas. Yang ketiga apa? Menyuplin. Apa itu menyuplin? Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Paling sering kita lihat pada kapur barus yang biasa disimpan di almari dekat pakaian. Lama-lama akan semakin kecil, bahkan habis. Mengapa? Karena adanya perubahan menyublim. Yang keempat, membeku. Apa itu membeku? Dari benda cair menjadi benda padat. Paling sering kita lihat pada es batu, yang air yang dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas. Apalagi kalau di kehidupan sehari-hari, tukang bangunan, semen, lama-lama mengeras. Apalagi perubahan tuh, apalagi aspal, dipanaskan akan meleleh, tapi didinginkan akan membeku atau mengeras. Dan yang terakhir masih mengembun. Apa itu mengembun? Perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Dari benda gas menjadi benda cair karena perubahan suhu udara. Mengembun itu banyak terjadi pada malam hari. Sehingga saat bangun pagi kita melihat banyak embun di dedaunan. Itu karena adanya proses pengembunan. Dari gas menjadi benda cair. Dan yang terakhir adalah mengkristal atau menghablur. Itu adalah perubahan dari benda gas menjadi benda padat. Paling sering kita lihat pada pembuatan garam di pinggir pantai. Perubahan dari benda gas menjadi benda padat. Jadi kuncinya adalah benda itu ada dibagi menjadi berapa? 6. Perubahannya menjadi 6. Bendanya 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Bapak ingin membuat kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti pilih teman-temannya, dibuat satu kelompok 5 orang. Karena ini 15 orang. Jadi satu kelompok 5 orang, 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok 1 membahas benda padat. Kelompok kedua membahas benda cair. Dan kelompok ketiga membahas benda gas. Silakan bentuk kelompoknya, ayo. Rapikan kursinya. Nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Ya, hati-hati. Hati-hati jalannya. Bantu temannya, bantu.
peralatan kerjanya ya. Siapkan peralatannya. Kalau kalian sudah siap, Bapak akan membagikan LKPD. Ya, apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Di sini tempat kalian mengerjakan soal atau pertanyaan yang diberikan untuk kalian. Yang pertama adalah kelompok 1 benda padat. Kelompok 2 benda cair. Kelompok 3 benda gas. Nih. Nanti Bapak akan mengajarkan cara mengisi data itu. Yang pertama adalah nama kelompok 1. Benda padat. Kelompok 1 dulu, terus dalam kurung benda padat. Ayo. Ya ini kelompok 2, benda cair, isi yang di atas tuh. Yang ini kelompok 3, benda gas. Setelah itu yang di bawahnya ditulis ketua kelompok yang akan melakukan presentasi nanti. Presentasi nanti ya. Siapkan wakil dari kalian. Setiap minggu mengirim wakil 1 orang atau kelompok mengirimkan wakilnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dalam diskusi ini akan mengajari kalian yang tadi sifat pahlawan, pantang menyerah, bekerja sama, tekun, giat dalam bekerja atau berusaha. Sudah? Kalau sudah, sini ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan dikerjakan. Nah, bantu temannya, bantu. Ya. Bapak akan memperhatikan kerjasama kalian. Bantu temannya, bantu. Nah. Bagus. Kelompok 1 bagus. Tinggal lihat. Perhatikan. Bantu temannya kerjasama yang baik. Buka lembar materinya, buka. Nanti akan dijumpai di sana ada.
dari itu ada. Tinggal dilihat, dibaca. Ada? Ayo kerjasama. Diskusi dan bekerja sama. Itulah tujuan dari Bapak membuat kelompok kecil untuk kalian. Kalau belum sependapat, cari sampai kita sependapat. Bagus. Nampak dari kalian diskusi nampak. Bantu temannya, bantu. Berarti yang ini yang baru ganti yang satu Belum? Baca penerima kerja yang itu ada. Nah, diskusinya bagus kan? Melatih kalian berdiskusi.
Asik kan diskusinya? Senang. Nanti kalian bekerja sama. Sikap para pahlawan. Gimana Lala? Selesai? Belum? Kerjakan dulu. Terus? Selesai belum? Belum? Terus bekerja sama. Bantu teman-temannya. Cari lagi yang lain. Contohnya kan banyak itu. Kalau benda padat contohnya kan banyak. Benda cair, ada yang di alam, ada yang di rumah, benda gas. Kalau masih ada yang kurang ditambah lagi. Contoh-contohnya. Gimana Nopi? Sudah ada? Masih kurang? Kalau kurang ditambah lagi. Biar lebih lengkap. Nah, lihat itu pada lembar bacaannya tuh yang diberikan tadi. Nanti kalian siapkan perwakilan dari kalian, setiap kelompok itu 1 orang untuk menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kalian. Siapkan 1 perwakilan setiap ke kelompok, dari kelompok benda padat, benda cair, dan benda gas.
Gimana Nurul, masih mencari? Oh, bagus. Isi sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah selesai semuanya, kita langsung melaksanakan presentasi dari setiap kelompok. Halo, bagaimana? Bisa mencari? Gimana? Tuh? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, siapkan perwakilan satu orang yang nanti akan melakukan presentasi. Bersiap? Nah, baiklah, kita akan melakukan presentasi dari tugas diskusi kalian. Tetapi sebelum kalian melakukan presentasi, kita akan mencari kefokusan kalian. Caranya dengan mengadakan ice breaking, tepuk fokus. Masih ingat? Kalau masih ingat, kita akan melakukannya bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mantap. Tepuk fokusnya. Tetapi Bapak juga ingin menguji kefokusan kalian dengan cara Bapak yang telah Bapak siapkan. Jika Bapak mengatakan hai, kalian mengatakan hello. Kalau Bapak mengatakan hello, kalian mengatakan hai. Begitu sebaliknya bisa? Bisa. Bapak akan mencoba kalian. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello, hello, hai. Hai, hai, hello. Hai, hello, hai. Hello, hai. Mantap. Sudah sedikit bagus walaupun ada sedikit kesalahan, tapi tidak apa-apa. Sudah siap Sudah. untuk presentasi? Sudah. Nah, baiklah. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok benda. Ada. Silakan wakilnya. Maju. Yang nyari ngomongnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi, saya wakil dari kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi dari kelompok kami tentang pengertian wujud benda padat, sifat dan contohnya serta perubahannya. Menurut kelompok
B. Menempati ruang. C. Mempunyai massa atau berat. D. Dapat dipegang dan volumenya tetap. Contoh benda padat antara lain: A. Tanah, B. Batu, C. Kayu, D. Logam, dan lain-lain. Perubahan wujud dari benda padat misalnya: A. Menyublim, yaitu perubahan dari benda padat menjadi gas. B. Mencair, yaitu benda padat menjadi benda cair. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat difahami. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Bang setuju? Setuju. Setuju. Berarti dianggap benar. Yang dibahas pada kelompok 1 atau kelompok benda padat adalah tentang benda padat. Contoh-contohnya tadi apa? Tanah, kayu, batu, logam, dan banyak lagi lainnya. Benda padat itu mengalami 2 perubahan. Yang pertama apa? Menyublim. Menyublim. Yang kedua? Mencair. Mencair. Apa itu menyublim? Perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Nah, yang tadi itu apa? Kapur barus. Lama-lama akan hilang atau habis. Yang kedua? Mencair. Mencair. Apa itu mencair? Perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Sering kita lihat pada lilin, es, batu, dan lain-lain. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Untuk kelompok 2, silakan mengutus wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala, saya wakil dari kelompok 2. Untuk menyampaikan presentasi dari kelompok kami tentang pengertian wujud benda padat, sifat dan contohnya serta perubahannya. Menurut kelompok kami, benda cair. Wujud benda cair adalah benda atau zat yang memiliki volume yang dapat memiliki ruang, berwujud cair, serta memiliki sifat yang berbeda dari benda padat dan gas. Karakteristik sifat benda cair antara lain: A. Benda cair memiliki ruang dan memiliki berat. B. Bentuk benda cair mengikuti wadahnya. C. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. D. Menekan kesedaran hal. E. Dapat menghambat melalui penasaran. Contoh dari benda cair antara lain: A. Air. B. Minyak. C. Oli. D. Kecap. Perubahan wujud dari benda cair: A. Menguap. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. D. Membeku. Perubahan dari benda cair ke benda padat. Itu presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat mengerti dan akhiri kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2, yaitu benda cair. Apakah ada tanggapan? Tidak. Kalau tidak ada tanggapan, berarti kalian menganggap presentasinya tepat. Gitu kan? Yang dibahas dalam presentasi kelompok 2 adalah benda cair. Apa itu contoh-contohnya? Oli, solar, bensin, minyak goreng, minyak tanah, itu banyak. Semuanya benda cair.
Benda cair juga bisa mengalami perubahan wujud. Yang pertama apa? Menguap. Apa itu menguap? Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Paling sering kita lihat saat di dapur ibu kita memasak air. Saat air sudah mendidih, dia akan menjadi benda gas. Bagus. Yang kedua apa perubahannya? Yang kedua perubahannya itu membeku. Apa itu membeku? Perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Dari benda cair menjadi benda padat. Paling sering kita lihat apa? Es batu di dalam freezer atau kulkas. Yang sangat banyak kegunaannya. Yang kedua, Es krim. es krim itu mencair. Itu membeku. Aspal. Aspal juga bisa. Setelah dimasak, diterapkan di jalan dan kemudian mengeras atau membeku. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan. Dan yang terakhir adalah kelompok 3, yaitu benda gas. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul, saya wakil dari kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi dari kelompok kami tentang pengertian wujud benda Agak keras suaranya, keras. sifat dan contohnya serta perubahannya. Menurut kelompok kami, benda gas. Wujud benda gas adalah zat yang memiliki massa dan menempati ruang berwujud gas serta sifat yang berbeda dari benda padat dan cair. Karakteristik benda gas: A. Menempati. B. Menekan ke segala arah. C. Bentuknya mengikuti wadah. D. Memiliki massa. Contoh-contoh dari benda gas: A. Udara. B. Oksigen. C. Karbon dioksida. D. Uap. Perubahan wujud dari benda gas: A. Mengkristal atau menghablur. B. Mengembun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Nah, begitulah presentasi dari kelompok 3, yaitu benda gas. Benda gas yang dibahas mengalami 2 macam perubahan katanya. Yang pertama, mengkristal, perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya pada pembuatan garam di pantai. Yang kedua, apa? Mengembun. Apa itu mengembun? Perubahan wujud yang terjadi pada benda gas. Perubahan wujud yang terjadi dari benda gas menjadi benda cair. Bagaimana tanggapannya? Apakah ada yang kurang setuju? Tidak? Berarti semuanya setuju. Kalau semuanya setuju, berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 3. Demikianlah presentasi dari tiap kelompok. Sengaja Bapak membuat kalian berkelompok supaya kalian bisa belajar bekerja sama, saling berbagi satu dengan lainnya. Jadi kesimpulan dari pelajaran tersebut adalah apa kesimpulannya? Yang pertama, semua benda di bumi ini dibedakan menjadi 3 wujud, yaitu wujud padat, wujud cair,
dan wujud gas. Apa contoh dari benda padat? Wujud padat? Batu, tanah, kayu, dan lain-lain. Sedangkan contoh wujud dari wujud cair? Air, minyak, bensin, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari benda berwujud gas? Uap air, bensin, udara, dan lain-lain. Dari ketiga wujud benda itu dapat berubah menjadi 6 wujud. Yang pertama apa? Mencair. Apa lagi? Membeku. Apa lagi? Menguap. Terus? Mengembun. Terus? Menyublim. Dan apa lagi? Terakhir? Mengkristal. Apa itu menyublim? Perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda gas. Benar sekali. Yang kedua mencair. Apa itu mencair? Perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Sedangkan menguap? Perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda gas. Benda cair menjadi benda gas. Yang keempat membeku. Perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Bagus sekali. Yang kelima mengembun. Perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Nah, dan yang terakhir adalah mengkristal. Perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi yang metodenya padat. Menjadi benda padat. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nanti sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian. Memberikan evaluasi kepada kalian untuk kalian isi bagi setiap siswa. Ini polosinya. Dari situ kerjakan. Melihat keberhasilan kalian dalam namanya kasih satu saja. Nama masing-masing. Ada ya? Nama masing-masing. Nah, ini juga ada ini. Nah, ini. Nah, isi itu. Isi dengan nama masing-masing. Ini kan ada ini.
Selesai. Sedikit lagi ya. Selesai. Sedikit lagi. Selesai. Sudah. Sudah? Kalau sudah, kumpulkan semuanya. Evaluasinya. Nah. Nah. Ya. Terima kasih. Hasil evaluasi ini nanti Bapak akan mengoreksinya. Bagi yang nilainya di atas rata-rata, tidak perlu sombong atau berbangga diri. Kalian bisa meningkatkan lagi pengetahuan kalian dengan membaca, misalnya di perpustakaan ataupun di mana-mana. Di internet juga bisa. Dan untuk yang nilainya di bawah rata-rata, tidak perlu berputus asa atau bersedih. Kalian bisa diberi remedial, bisa juga, atau memperbanyak belajar, baik itu membaca, menonton, dan lain-lain, sehingga kalian bisa berkembang lebih cepat. Bagaimana sifat pahlawan tadi? Bekerja keras, bekerja sama, rajin, dan giat. Itulah motivasi dari Bapak untuk kalian. Dan akhirnya Bapak akan untuk pelajaran dengan ice breaking. Ice breaking apa? Ice breaking dan doa. Ikuti Bapak ya. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan Duduk tertib senyum manis. lalu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kalian. Akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.